Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 21 November 2020 ini berjudul "Mumpung masih ada kesempatan." Pada awalnya ketika gagasan hidup kekal belum disadari, ide hidup sesudah kematian belum muncul, belum diwahyukan, manusia mengertinya seperti hewan saja. Hidup, mati, ya mati habis, seperti katak, seperti coro, seperti kambing, dan lain-lain. Kemudian ada kesadaran bahwa kehidupan manusia itu berlanjut meskipun sudah mati di dunia ini. Ada yang percaya pada inkarnasi, ada yang tidak percaya. Dalam Injil yang kita dengar hari ini diajarkan bahwa kehidupan sesudah kematian tidak kawin dan tidak dikawinkan. Apapun ajarannya, yang penting dampaknya, yaitu hidup di dunia menjadi kesempatan untuk menjalani hidup yang terbaik. Percaya pada inkarnasi, reinkarnasi atau tidak percaya, sama-sama menyadari kehidupan kekal berarti menyadari perlunya menjalani hidup ini dengan lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Saudara-saudara, ada 2 ciri khas manusia dibandingkan ciptaan lainnya. Pertama adalah
kemampuan mengarahkan dan mengendalikan diri atas dasar kesadarannya. Aristoteles menyebut manusia adalah animal rasionalis, hewan yang berpikir. Manusia yang tidak menggunakan pikirannya sebenarnya merendahkan martabat dirinya mendekati hewan. Sebagai hewan yang mempunyai perasaan dan naluri, itu sudah ada dari awal. Jadi sebagai hewan, manusia mempunyai perasaan dan naluri. Campuran antara perasaan, naluri, dan pikiran kemudian menumbuhkan kesadaran. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan khas, yaitu mempunyai kemampuan untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Manusia punya naluri bahwa di atas dirinya ada kekuatan yang lebih. Dia yang lebih itu penolong dirinya. Ada berapa kekuatan lebih yang ada? Ada banyak. Itulah yang mereka sebut dewa-dewa atau roh-roh penolong. Abraham hidup di tengah suku yang mempunyai banyak dewa. Syukurlah bahwa dalam kesadaran Abraham tumbuh keyakinan bahwa ada satu kekuatan yang paling dahsyat di antara dewa-dewa itu. Abraham menyebutnya Yahweh atau Allah atau Elohim. Allah yang esa itulah yang kita percayai. Ada sedikit selilit kecil, saudara-saudara. Ada orang Katolik yang mendoakan orang yang bukan Katolik. Apakah doanya sampai? Menurut prinsip Allah yang esa, doanya sampai. Kalau ada orang yang mengatakan doanya tidak sampai, itu keliru. Berarti kembali ke zaman sebelum Abraham. Artinya tiap suku punya dewa, sekarang tiap agama punya Allahnya sendiri. Ya ampun, mundur sampai sekian ribu tahun sebelum Abraham. Bisa dikatakan orang yang berpendapat demikian, bisa dikatakan kafir anonim. Diam-diam dia menganut faham kafir yang tidak menyembah Allah yang esa, tidak mengakui Allah yang esa. Padahal semua agama yang mengakui Allah yang esa itu saudara, yang doanya pasti sampai, wong Allahnya satu sama. Saudara-saudara, pembicaraan Yesus dengan ahli Taurat tidak terbatas soal kawin dan dikawinkan saja, tetapi soal bagaimana ia mengarahkan hidup kita. Bagaimana kita mengarahkan hidup kita. Maka mumpung masih ada kesempatan, mari kita terus-menerus bebenah diri, menjalin relasi dengan Tuhan dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.